Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja dalam meningkatkan realisasi investasi penanaman modal dalam negeri atau bisa disingkat dengan PMDN. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dahulu. Jadi sejak bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, itu dikarenakan ingin melepaskan diri dari ketergantungan pada bangsa lain yang telah menguasai, memeras, dan menguras bangsa Indonesia beserta segala kekayaan alam yang menjadi haknya. Nah, dari itu, negara sangat fokus mengisi kemerdekaan dengan melakukan pembangunan secara menyeluruh guna mewujudkan cita-cita nasional. Pembangunan secara menyeluruh dapat terlaksana dengan baik jika negara memiliki pengelolaan keuangan yang baik, khususnya sumber-sumber pendapatan negara yang dapat kita lihat dari tinggi rendahnya investasi yang ada di negara ini baik dalam negeri maupun modal asing. Regulasi-regulasi yang dibuat pemerintah dari awal pemerintahan hingga saat ini memiliki andil besar dalam meningkatkan investasi penanaman modal di negeri ini. Banyak regulasi yang tumpang tindih membuat para investor dalam negeri maupun asing enggan menanamkan modal di Indonesia. Menurut laporan Global Economic Risks and Implications for Indonesia yang dirilis Bank Dunia pada September 2019, ekonomi global yang terjadi di negara-negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris, dan Cina dapat menyebabkan risiko terjadinya resesi ekonomi dunia. Kondisi tersebut dapat berdampak pada perlambatan ekonomi Indonesia. Prediksi Bank Dunia atas pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 hanya sebesar 5%. Sistem stabilitas keuangan Indonesia juga dapat terganggu oleh arus modal keluar yang semakin besar yang akan memperburuk defisit neraca transaksi berjalan atau current account deficit. Salah satu cara menutup CAD adalah dengan memperbesar penanaman modal asing. Namun upaya pemerintah menarik PMA itu melalui berbagai investasi fisikal belum membuahkan hasil. Nah, dari sini kita dapat merumuskan masalah ada dua. Yang pertama adalah apakah yang menjadi hambatan-hambatan penyebab kurangnya investasi di Indonesia. Yang kedua adalah bagaimanakah efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja dalam menyelesaikan hambatan-hambatan penanaman modal di Indonesia. Pembahasan poin pertama, hambatan-hambatan penyebab kurangnya investasi di Indonesia. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi investor dalam berinvestasi di Indonesia. Kendala tersebut membuat minat investasi asing ke Indonesia menjadi menurun. Kendala-kendala tersebut dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, regulasi berbelit. Kedua, akuisisi lahan yang sulit. Ketiga, infrastruktur publik yang belum merata. Keempat, pajak dan insentif non-fiskal lain yang tidak mendukung investasi. Dan yang kelima, tenaga kerja terampil yang belum memadai. Beberapa alasan investor asing lebih memilih berinvestasi di negara lain seperti di Vietnam daripada di Indonesia karena biaya tenaga kerja, sewa kantor, dan tarif pajak penghasilan badan usaha di Vietnam lebih murah apabila dibandingkan dengan Indonesia. Kendala investasi yang telah dijabarkan sebelumnya menjadi penghambat bagi Indonesia untuk memanfaatkan momentum perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina, di mana sejumlah industri di Cina melakukan relokasi pabrik ke kawasan Asia Tenggara agar tidak terkena dampak kenaikan tarif. Indonesia tidak mampu menarik perusahaan asal Cina yang keluar dari Amerika Serikat ke Indonesia, sementara hanya ada sedikit perusahaan asal Jepang yang berhasil melakukan investasi di Indonesia. Berdasarkan laporan Bank Dunia, sebanyak 33 perusahaan asal Cina memutuskan keluar dari Amerika Serikat, sedangkan tidak ada satupun perusahaan asal Cina yang memutuskan untuk berinvestasi di Indonesia. Pada tahun 2017, sebanyak 73 perusahaan Jepang pindah dari Jepang, Cina, dan Singapura, dan hanya 10 perusahaan yang masuk ke dalam Indonesia. Dalam rapat terbatas tentang ekosistem investasi September 2019, Presiden meminta jajaran di bawahnya untuk menginventarisasi regulasi mengenai ekonomi dan investasi yang menghambat peningkatan ekonomi. Perlambatan pertumbuhan ekonomi global menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi resesi ekonomi, sehingga Indonesia harus menyiapkan langkah-langkah antisipatif, salah satunya dengan membuat ekosistem investasi yang menarik bagi investor. Dari hambatan-hambatan dan latar belakang yang sudah dijelaskan teman-teman saya tadi di atas, efektivitas terbentuknya UU JK atau Undang-Undang Cipta Kerja
sangat bisa dilihat hasilnya pada data Kementerian Investasi yang mana mencatat realisasi investasi pada kuartal 2 tahun 2022 mencapai 302,2 triliun atau tumbuh sekitar 35,5% secara tahunan. Jika dirinci, aliran penanaman modal dalam negeri atau PMDN tercatat mencapai 139 triliun atau tumbuh sekitar 30,8% per tahun. Sejalan dengan itu, aliran penanaman modal asing atau PMA mencapai angka 163,2 triliun per tahun atau tumbuh sekitar 39,7% per tahun. Secara total, realisasi investasi semester 1 tahun 2022 melaporkan telah mencapai 584,6 triliun dari targetnya 1.200 triliun atau sekitar tumbuh 32% secara tahunan. Nah, kita melihat bahwa efektivitas terciptanya UU CK ini meningkatkan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.